Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikr Al-Faris dengan kelompok Nanda Gustri Rizky, Debi Etia Putra, Muhammad Saputra akan menjelaskan apa itu electric power steering dan hydraulic power steering. Electric power steering adalah salah satu jenis sistem kemudi yang menggunakan motor listrik yang dikontrol secara elektronik untuk menghasilkan tenaga tambahan untuk memutar sistem kemudi. Komponen yang pertama adalah kontrol modul yang memiliki fungsi sebagai alat pengontrol kinerja dari IPS. Dengan kata lain, kontrol modul merupakan otak dari electric power steering. Yang selanjutnya, motor listrik merupakan salah satu komponen electric power steering yang memiliki fungsi untuk membantu meringankan putaran roda kemudi pada kendaraan. Motor listrik ini akan membantu perputaran steering gear sehingga sistem kemudi menjadi lebih ringan. Kinerja motor listrik dikontrol oleh kontrol modul, disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pengemudi. Selanjutnya adalah vehicle speed sensor, yang memiliki fungsi untuk mendeteksi kecepatan kendaraan. Vehicle speed sensor akan menentukan apakah electric power steering perlu diaktifkan atau dinonaktifkan. Vehicle speed sensor hanya akan aktif sampai kecepatan tertentu, umumnya 80 km per jam. Setelah melebihi batas kecepatan, maka electric power steering akan dinonaktifkan. Selanjutnya, steering gear yang berfungsi untuk mengubah gerakan putar setir menjadi putaran sudut roda depan. Hal ini sangat membantu pengemudi dalam mengendalikan kendaraan. Selanjutnya, torque sensor berfungsi untuk mengirimkan informasi tentang sejauh apa setir diputar dan seberapa cepat putarannya. Selanjutnya adalah clutch yang berfungsi untuk menghubungkan dan melepaskan motor listrik dengan steering manshaft sesuai dengan kondisi mesin. Yang selanjutnya adalah noise suppressor. Komponen ini berfungsi sebagai sensor yang mendeteksi mesin sedang bekerja atau tidak. Selanjutnya, steering column yang memiliki fungsi menjadi tempat poros utama kemudi. Komponen yang terakhir adalah steering wheel yang memiliki fungsi sebagai roda kemudi yang digunakan untuk menolong sopir dalam mengganti arah kecepatan kendaraan. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem kemudi. Sistem kemudi berfungsi untuk mengatur arah kendaraan dengan cara membelokkan roda-roda depan. Bila roda kemudi diputar, steering column akan meneruskan tenaga putarnya ke steering gear. Steering gear memperbesar tenaga putaran ini sehingga dihasilkan tenaga yang lebih besar untuk menggerakkan roda depan melalui steering linkage. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari power steering hidrolik dan komponen-komponen yang ada pada sistem power steering hidrolik. Power steering ini digunakan pada mobil biasanya keluaran sebelum tahun 2000-an atau pada kendaraan operasional. Sistemnya masih menggunakan hidrolik, yaitu menggunakan oli untuk menekan sehingga setir terasa lebih ringan dan mudah dikendalikan. Dalam hal perawatannya, jenis ini lebih mudah untuk dirawat karena hanya menggunakan oli pada pirantinya untuk dapat bekerja dengan baik. Power steering ini banyak digunakan pada mobil keluarga atau kelas middle end, seperti Toyota Avanza, Daihatsu, Xenia, dan lain sebagainya. Komponen yang pertama ada reservoir tank. Reservoir tank merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan atau menampung cadangan minyak power steering. Pada tutupnya dilengkapi dengan ventilasi untuk mengatur tekanan udara dan stabilitas aliran minyak power steering. Komponen selanjutnya ada fan pump atau pompa power steering. Ini berfungsi untuk memompa fluida atau minyak agar mengalir ke seluruh sistem hidrolik. Pompa ini juga berfungsi menghasilkan tekanan fluida ke seluruh rangkaian sistem. Sistem power steering ini memanfaatkan tekanan hidrolik yang dihasilkan oleh pompa. Crankshaft akan menggerakkan pompa lewat drive bell. Saat mesin sedang hidup, minyak akan ditarik dari reservoir menuju pompa, kemudian minyak akan ditekan oleh kontrol valve dan switch. Kedua komponen itu berada di pompa. Tekanan dari oli ini akan membuat putaran setir mobil lebih ringan. Selanjutnya ada kontrol valve. Komponen ini berfungsi untuk mengatur aliran fluida atau minyak yang bertekanan sesuai dengan arah kemudi. Selanjutnya ada steering gear yang terdiri dari komponen rack and pinion.
Steering gear berisi roda gigi yang mengirimkan input kemudi menuju sistem kemudi. Proses ini akan memutar ban kendaraan berkali-kali lipat dari input yang dimasukkan dari setir kendaraan. Hal ini bisa terjadi karena susunan gigi pada steering gearbox. Hal ini memberikan kemudahan bagi pengemudi ketika harus memutar roda kendaraan. Rasio yang banyak digunakan berupa 18:1 hingga 20:1. Semakin besar rasio, maka akan semakin mudah memutar roda menggunakan setir kendaraan. Fungsi dari steering gear ini untuk mengubah gerakan putar setir menjadi putar sudut roda depan. Selanjutnya ada steering hose atau selang power steering. Selang ini berfungsi sebagai saluran fluida atau minyak yang terbuat dari logam, sehingga tahan panas dan tahan terhadap tekanan tinggi. Komponen ini terhubung dari fan pump, kontrol valve, steering gear. Selanjutnya ada steering wheel. Steering wheel atau roda kemudi terletak pada bagian dalam kabin mobil. Fungsinya adalah sebagai pengendali sistem kemudi setelah pengemudi. Jadi, pengemudi dapat membelokkan posisi roda depan menggunakan roda kemudi ini. Terdapat 3 bentuk roda kemudi besar, roda kemudi kecil, dan roda kemudi elips. Komponen selanjutnya adalah universal joint. Universal joint ini berfungsi untuk mendukung kinerja drive shaft, memutar poros propeller saat terjadi perubahan sudut, menghubungkan poros propeller dengan poros transmisi. Selanjutnya ada steering column. Fungsi utama dari steering column adalah menjadi tempat poros utama kemudi. Dari hasil manuver putaran setir yang dilakukan oleh pengendara, maka akan diteruskan ke steering gear. Komponen selanjutnya ada T-rod. T-rod memiliki fungsi untuk meredam getaran yang ada karena putaran di kemudi. Alat ini memiliki ball joint yang akan menciptakan gerakan ke semua arah. Ball joint, komponen ini berbentuk seperti bola seperti namanya. Komponen ini wajib ada di antara sambungan komponen. Fungsi ball joint adalah sebagai sumbu yang berperan mengubah arah dari sudut roda. Jadi karena bentuknya yang seperti bola, komponen ini bisa mengubah arah secara fleksibel dan halus. Baiklah, inilah yang kami sampaikan. Lebih dan kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.